Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat semua? Harus tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Tetap patuhi protokol pemerintah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita akan masuk pada pelajaran, yaitu bab yang akan kita bahas pada hari ini. Hati tentram dengan perilaku terpuji. Apa sih terpuji itu? Terpuji adalah perbuatan yang baik. Saya ulangi, terpuji adalah perbuatan yang baik. Dan lawannya adalah tercela, yaitu perbuatan yang jelek. Perbuatan baik itu sangat banyak, dan yang akan kita bahas salah satunya adalah ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Langsung. Nomor 1, ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Jadi ikhlas itu artinya hatinya bersih. Tidak ada kejelekan apapun ketika mengerjakan sesuatu. Sangat bersih, tidak ada niat lain selain melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, ikhlas juga berarti niat yang benar dalam melakukan sesuatu. Jadi niatnya itu memang benar-benar melakukan hal tersebut. Tidak ada niat untuk hal yang lain. Jika kamu niat belajar, ya niatmu belajar, bukan niat yang lain. Contoh, kamu belajar niatnya bukan karena ingin belajar, tapi karena takut sama orang tua, ingin dipuji orang tua. Itu namanya bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika kalian ingin melakukan sesuatu, niatnya yaitu. Dari ini paham kan? Yang ketiga, langsung ciri anak yang beramal dengan ikhlas. Harus cepat ya. 1, beramal dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi beramal atau melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh, tidak malas-malasan, tidak setengah-setengah. Kalau belajar ya sungguh-sungguh belajar. Memang niatnya belajar tapi kayak alah pokok belajar, ya nggak boleh. Harus belajar ya sungguh-sungguh belajar. Jangan hanya karena takut jadi belajar, sungguh-sungguh harus belajar. Ingin sholat, ya sholatnya harus sungguh-sungguh. Jangan karena takut sama orang tua kalian sholat. Ya. Yang kedua, tidak berharap pujian dan tanpa pamrih. Nah, dari sini kelihatan ciri orang yang ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Apa sih pamrih? Mendapat sesuatu dari orang lain. Saya ulangi, pamrih adalah mendapat sesuatu dari orang lain. Sesuatu apa Pak? Ya segala sesuatu, bisa pujian, bisa hadiah, bisa uang dan sebagainya. Jadi orang ikhlas itu tidak ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sholat, ya tujuannya sholat, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan uang. Ya, kalau mendapat pahala boleh, tapi kalau mendapat uang, mendapat pujian, mendapat apapun hadiah itu tidak boleh. Kan kalau dia tanya, Pak, kalau sholat ingin mendapat pahala gimana? Boleh? Boleh. Pak, kalau sholat ingin mendapat uang tidak boleh.
Jadi yang boleh itu kita berharap satu pahala, kedua mendapat ridho Allah, itu boleh. Disayang Allah boleh, Pak saya ingin sholat agar disayang Allah, boleh. Seperti itu ya. Jangan karena ingin uang kalian sholat. Contoh lagi mungkin ikhlas itu contohnya apa saja Pak? Contoh selain belajar dengan ikhlas, membantu orang tua, contoh nyapu-nyapu di rumah karena niat ingin membantu orang tua, bukan karena niat ingin diberi uang. Salah itu. Selanjutnya contoh yang lain adalah menghapuskan papan tulis. Mungkin kalau kalian sekolah itu kan biasanya papan tulisnya kotor. Nah, kalian tuh menghapus papan tulis karena memang ingin menghapus, dan itu menjadi kewajiban kalian menurut kalian. Tidak ingin dipuji guru, itu namanya ikhlas. Kalau kalian menghapus papan tulis ingin dipuji guru, ingin mendapatkan pujian dari guru, oh kamu pintar menghapus, itu tidak boleh. Itu namanya bukan ikhlas. Ikhlas itu mempunyai keutamaan. Nomor 4, utamakan ikhlas. Nomor 1 adalah hati menjadi bersih. Orang yang ikhlas hatinya bersih, sangat bersih, karena tidak tercampur dengan niat yang lain. Memang niat sungguh-sungguh. Yang kedua adalah mendapat pahala. Jelas orang yang ikhlas pasti akan mendapat pahala. Meskipun dia ikhlas karena ingin mendapatkan pahala, pasti akan mendapat pahala. Boleh. Yang ketiga adalah hidup tenang. Orang yang ikhlas melakukan apapun tanpa ingin mendapatkan hadiah, pasti hidupnya tenang. Jadi kalau ingin melakukan apapun tidak berharap dikasih uang. Coba kalau kalian itu melakukan apapun karena berharap dikasih uang. Kalian di rumah nyapu-nyapu karena ingin mendapatkan uang dari orang tua. Setelah nyapu pasti kalian tidak tenang. Kapan ya aku diberi uang oleh orang tua karena aku menyapu? Gitu. Terus juga kalau di sekolah, kalau kalian itu tidak ikhlas membantu guru, pasti kalian tidak tenang. Yang terakhir adalah terhindar dari perilaku dosa. Nah, jadi ini paling penting. Ikhlas itu bisa menghindarkan kita dari perilaku dosa. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas berarti itu adalah perbuatan yang baik. Seperti itu. Baiklah, itulah pelajaran yang dapat kalian terima tentang ikhlas. Mungkin kesimpulannya intinya adalah ikhlas itu kalian lakukan tanpa mengharapkan sesuatu. Jadi sungguh-sungguh melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, sekian untuk pelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol pemerintah, patuhi orang tua, dan tetap rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.